Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa melanjutkan aktivitas kita, melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta kepada umatnya yang senantiasa mencintai, senantiasa mengikuti, meneladani sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan tanpa menambah maupun menguranginya hingga nanti datangnya yaumul hisab. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan tadabbur Quran kita. Dalam sesi kali ini kita akan sedikit kembali ke depan, yaitu surat Al-Baqarah ayat pertama yang mungkin di video-video kita belum sempat kebahas. Maka di sini saya meluangkan video, saya akan membuat satu bahasan tentang surat Al-Baqarah awalnya mungkin kelewatan karena dulu beberapa waktu yang lalu belum sempat kita dokumentasikan. Baiklah, tidak memperpanjang kalam, Allah Subhanahu wa taala, sahabat bisa membuka surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Fatihah sudah sering kita baca, sudah sering kita bahas ya. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Demikian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah pada bagian pertama ya.
Jadi lembar pertama ini, halaman pertama di awal kitab, awal Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau oleh para sahabat ya, dengan petunjuk bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya bimbingan wahyu ya, bimbingan wahyu. Jadi pembukuan Al-Quran ini tidak lepas dari yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan para sahabat itu meletakkan atau mengurutkan surat demi surat di dalam Al-Quran, kecuali atas petunjuk dari bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Rasulullah tidak pernah berkata atas kehendak atau atas hawa nafsunya, tapi semua itu atas wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengawali Al-Quran ini dengan satu surat yang namanya surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Dari namanya kita cukup familiar ya, surat Al-Baqarah yang artinya sampai betina. Karena dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Bani Israel yang berkaitan dengan kisah pembunuhan atau kisah penyembelihan sapi betina. Sapi betina itu ya diabadikan menjadi nama surat ya, nama surat dalam Al-Quran ini, yang yaitu surat nomor kedua ini. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali, membuka suratnya dengan satu kalimat ya, satu ayat, alif lam mim ya, alif lam mim. Ya, surah Al-Baqarah, surat kedua ya, Al-Baqarah. Yang pertama alif lam mim ya. Sebelumnya saya ingatkan bahwa ini adalah majelis tadabbur Quran ya. Artinya kita akan mencoba mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini. Bayangkan bahwa kita itu orang yang ya tidak tahu apa-apa. Bayangkan kita itu orang ya, yang tidak mengenal Al-Quran, yang tidak mengenal tidak mengenal Islam ya sebelumnya. Nah, kita akan mencoba menempatkan diri kita itu orang yang tidak tahu apa-apa kecuali Al-Quran ya, tidak tahu apa kecuali Al-Quran. Jadi kita mendapati satu kitab ya, kita membayangkan kita mendapati satu kitab di mana di kitab ini tertulis ya, ada cara membacanya, kemudian artinya, sehingga dengan itu saja kita akan mencoba untuk memahami Al-Quran. Sehingga apakah dengan cara memahami Al-Quran saja seseorang bisa mendapatkan petunjuk ya, ya itulah yang akan kita lakukan ya. Jadi bukan kita anti dengan hadis, tidak seperti itu, tapi ini sekedar memberi satu pemahaman bahwa ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran, menurunkan ayatnya, afala yatadabbaruna Al-Quran ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ya. Karena disitulah letak daripada tujuan diturunkannya Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Nah, tadabbur itu secara harfiah artinya al-masyu khalf, jadi berjalan di belakang sesuatu ya. Tadabbaro namanya dabbaro ya. Maaf ya, ini mungkin sedikit jorok ya. Jadi kita sering mendengar istilah dubur ya, dubur yang artinya yang di belakang ya. Kalau sudah di belakang berarti kita itu mengikuti apa yang kita jadikan itu di depan. Jadi kalau apalah yang tadabbarul Al-Quran, artinya menjadikan Al-Quran itu berada di depan dan kita berada di belakang Al-Quran. Artinya kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pemimpin, sebagai imam ya. Sedangkan kita sebagai makmum, Al-Quran yang akan menuntun kita menuju petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya. Itu perlu dipahami agar tidak salah paham. Jangan salah, kita tidak mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu atau
Kita tidak sembarangan menafsirkan Al-Quran, tetapi ini adalah satu bentuk contoh, satu bentuk cara bagaimana orang bisa mendapatkan petunjuk walaupun hanya dari Al-Quran, ya. Nggak mengenal hadis, nggak mengenal ulama, nggak mengenal ustadz, ya. Seolah dia hanya mendapati satu kitab, di situ tertulis, ya, kalau dia bukan ahli lughah Arabiyah, kalau dia bukan tidak tahu bahasa Arab, maka hari ini banyak sekali Al-Quran yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, coba kita lihat, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali suratnya dengan satu ayat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Nah, dari satu ayat ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kita mengambil pelajaran. Adapun maknanya wallahu taala alam, ya. Kita nggak ada yang tahu makna yang sebenarnya dari kalimat Alif Lam Mim, ya, dari ayat Alif Lam Mim. Tetapi yang bisa kita ambil pelajaran itu adalah apa yang nampak di depan mata kita. Yang nampak di depan mata kita adalah satu ayat atau satu kalimat yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang kedua mim. Kalau kita belum pernah belajar tajwid, mungkin akan bacanya alama, ya. Nah, ini kita tinggalkan yang itu dulu, ya. Tapi kita akan bahas Alif Lam Mim. Secara bahasa, Alif Lam Mim, ya, itu adalah susunan dari beberapa huruf hijaiyah. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga adalah huruf mim, ya, huruf mim. Nah, menurut yang saya ketahui, ya, jadi dalam membaca Al-Quran itu kita kenal dengan ilmu tajwid, ya. Kita kenal dengan ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ibaratnya satu paket dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu tajwid, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu awal dari atau dalil dari bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Karena pengertian daripada tartil itu adalah pengertian tartil itu ada dua, yaitu mengenal, ya, makharijul huruf dan sifatnya, serta mengetahui tempat-tempat waqaf. Sebetulnya habis. Jadi pengertian daripada tartil itu adalah mengenal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Ikhraju kulli hatin min makhrajihi ma'itahi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi membaca huruf itu sesuai dari makhrajnya, ya, dengan menyempurnakan hak dan mustahaknya. Nah, itu pengertian dari tartil, dan itu ditambah dengan mengetahui tempat-tempat wakaf, ya. Jadi mengetahui tempat wakaf, mengetahui wakaf dan ibtida. Jadi bagaimana dia berhenti dan bagaimana seorang itu memulai bacaannya. Itu pengertian dari tartil. Nah, warattil Qur'ana tartila, artinya bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi mengetahui makhraj dari setiap huruf yang kita baca, itulah daripada poin pertama. Poin pertama ketika kita berhubungan atau kita menemukan atau kita menjumpai Al-Quran. Begitu kita mau membaca Al-Quran, maka pertama kali yang harus kita persiapkan, kita miliki adalah tentang bagaimana ilmu membaca Al-Quran. Alif, Lam, Mim. Jadi sebelum kita jauh masuk ke dalam, ya, maka usahakan seseorang itu terlebih dahulu untuk
mempelajari ilmu tajwid, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan tartil, ya, dengan tartilnya. Ya, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap orang membaca Al-Quran dengan tartil, warattil Qur'ana tartila. Nah, inilah yang disebut dengan tajwid, memahami makhraj huruf dan sifat-sifatnya, ya, dan mengetahui tempat waqaf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, begitulah, ya. Jadi ini secara, jadi tartil itu adalah mengenal tajwid, ya, mengenal tajwid, yang artinya tajwid itu adalah mengetahui makhraj huruf dan sifat-sifatnya, begitu, ya, secara ringkas, ya. Kemudian mengetahui tempat waqaf. Jadi tartil, saya ulangi, tartil itu adalah tajwidul huruf, ya, tajwidul huruf, memperbagus huruf-huruf, wa ma'rifatul wuquf, ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, wa ma'rifatul wuquf. Nah, inilah pengertian tartil yang ringkas, secara ringkas, ya. Jadi mengenal tajwidul huruf, bagaimana membaca huruf dengan benar, mengenal sifat-sifatnya, mengenal tempat-tempat keluarnya, dan mengetahui tempat-tempat waqaf dan ibtida. Jadi dari sini, dari satu ayat yang pendek, ya, alif lam mim, ini mengandung satu pesan yang sangat besar, ya, bagi umat Islam, di mana kewajiban membaca, kewajiban belajar ilmu tajwid ini menjadi satu hal yang seharusnya diprioritaskan, seharusnya diperhatikan, seharusnya betul-betul ini dilaksanakan. Ya, jadi tidak layak sebagai seorang muslim kita membaca Al-Quran tanpa membekali diri kita dengan ilmu tajwid yang benar, ya. Maka hal ini sangat disayangkan oleh para ulama, ya. Sangat disayangkan bagaimana umat Islam ketika sudah merasa dirinya bisa membaca Al-Quran walaupun ala kadarnya, dan itu sudah menjadikan mereka berpuas hati sehingga tidak mau mengupgrade kemampuan membaca Al-Qurannya, sehingga walaupun kebanyakan hari ini umat Islam bisa membaca Al-Quran, ya, banyak umat Islam sudah bisa membaca Al-Quran, namun sayang sekali bacaannya masih jauh dari yang namanya tajwidul huruf, ya, jauh daripada tajwidul huruf. Nah, maka dari sini ayat ini saya ingatkan, marilah kita meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu tajwid dengan benar, ya, sehingga pesan pertama yang Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah ini betul-betul menjadi perhatian kita sebagai wujud bahwa kita itu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, ya. Karena di sini ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi inilah Alkitab, ya. Kita tahu kitab itu dari bahasa Arab, ya, artinya kataba. Kataba itu menulis, kataba yaktubu kitabatan. Menulis, ya, menulis itu artinya kataba. Kitab itu artinya sesuatu yang ditulis, kitab, ya, satu tulisan. Nah, Al-Quran dalam mushaf itu satu tulisan, ya. Satu tulisan yang itu menjadi rumus atau satu simbol, ya. Di sini ada ucapan, ada tulisan. Nah, tulisan itulah yang kemudian kita akan mengetahui bagaimana Al-Quran itu bacaan Al-Quran seperti apa, ya. Kalau tidak ditulis, bagaimana kita akan mengenal Al-Quran? Kalau kita menghafal mungkin ya beda lagi ceritanya. Tapi tidak semua orang tentu diberi kemampuan atau diberi hafalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tulisan, dengan adanya mushaf Al-Quran, harapannya semua orang, semua manusia bisa belajar tentang Al-Quran, belajar tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan daripada diturunkannya Al-Quran ini betul-betul menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi alat untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari tulisan itulah kita bisa membaca, ya, Al-Quran dengan benar.
Tetapi sekali lagi itu perlu berusaha, perlu belajar ya, bagaimana membaca alif, bagaimana membaca lam, bagaimana membaca huruf mim, bagaimana membaca huruf za ya, bagaimana membaca kalimat al-kitabu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tidak meluangkan waktu untuk mempelajari makharijul huruf, mempelajari tajwidul huruf, wa ma'rifatul wuquf ya, bagaimana kita mengucapkan huruf ini, mengucapkan huruf itu ya. Nah, tentu bacaan kita akan seterusnya tidak benar, bacaan kita akan menyalahi kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, di sini sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan dalam bahasa Arab ini ya, dalam bahasa Arab ya, sesungguhnya di situ ada petunjuk ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, artinya orang-orang bertakwa, orang-orang yang mau bertakwa, orang-orang yang dalam hatinya itu ada kesucian, ada ketakwaan. Artinya ketakwaan itu mensucikan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang Allah haramkan, yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dinilai atau di mata manusia itu perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang hatinya bersih atau dibersihkan Allah Subhanahu wa taala semestinya ini menjadikan berusaha, dia akan berusaha menjadikan lisannya itu juga bersih, lisannya itu juga baik ya, tidak mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu hal-hal yang baik ya, tidak mengucapkan, tidak membicarakan kecuali hal-hal yang ma'ruf, begitulah ya. Maka ketika dia merasa bahwa Al-Quran itu petunjuk yang harus dia pegang, yang harus dia jadikan pedoman, maka orang bertakwa sudah semestinya akan merasa kurang kalau bacaan Qurannya itu masih buruk ya, masih buruk, bacaan Quran itu masih jauh dari bagus, baik, benar ya. Nah, maka ini pesan yang sangat dalam sebenarnya kalau kita mau memperhatikan, mau mentadaburi alif lam mim ya, alif lam mim, ingat 1, 2, 3 huruf yaitu menjadi pondasi daripada ayat-ayat Al-Quran. Huruf-huruf itulah yang menyusun ayat-ayat Al-Quran. Maka jangan teriak-teriak bagaimana mendirikan syariat, bagaimana menegakkan dinullah, bagaimana ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum mau meluangkan waktu kita untuk menegakkan huruf-huruf Al-Quran. Kalau kita tidak memiliki waktu, tidak mau meluangkan waktu kita untuk belajar bagaimana menegakkan alif, bagaimana menegakkan harokat ya, maka nggak usah kita kemudian terlalu sombong. Kenapa saya katakan sombong? Ya, kita sombong, bacaan Quran kita masih jauh dari benar, bacaan Quran kita masih jauh dari ya tajwid, tapi kita seolah sudah tahu isi Al-Quran, kita sudah merasa layak untuk mendakwahkan Al-Quran. Saya tidak bermaksud ingin merendahkan teman-teman yang bacanya masih belum benar ya. Tetapi ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wahai orang-orang yang tidak ada ragu-ragu lagi dengan Al-Quran, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, ini loh Al-Quran. Allah turunkan dalam kalimat, dalam bahasa Arab ya, bilisanin arabiyyin mubin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ya. Sesungguhnya aku turunkan alif lam ra ya, tilka ayatul kitabil mubin, itulah kitab yang itulah ayat-ayat kitab yang jelas tulisannya jelas, orang bacanya jelas, kaidahnya jelas ya. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, telah aku turunkan dalam bahasa Arab agar kalian itu berakal ya. Jadi pertama, gunakan akal untuk belajar Al-Quran, gunakan akal kita, kemampuan kita. Jangan kita itu pintar, kita itu cerdas ya, jangan kita itu smart ya, tapi
nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah meluangkan waktu untuk belajar tajwid, merasa sudah bisa baca Quran walaupun seadanya, sakala kadarnya, ya. Sehingga Allah SWT pun menghalangi kita karena apa? Karena sombong, karena tidak merasa sudah benar, merasa sudah bisa baca Quran, ya, tanpa mau ya mensimakkan, mentasmikkan bacaan Quran kita kepada guru-guru kita, pada ustaz kita yang sudah benar bacaannya. Benarnya itu gimana? Benarnya itu karena sudah memiliki sanad Quran, kata sanad Quran. Artinya bacaannya sudah bersanad, bersambung sampai Rasulullah SAW. Itulah bacaan yang benar menurut kaidah yang benar. Gitu. Jadi kalau kita belum yakin dengan bacaan kita, itulah tanda bahwa kita tuh layak untuk belajar tajwid. Jadi kalau kita itu masih ragu-ragu dengan bacaan Quran kita masih sudah benar atau belum, maka itulah tanda bahwa kita itu masih butuh belajar, masih butuh untuk mengaji, masih butuh untuk ya mentasmikkan bacaan Al-Quran kita. Ya, tapi sekali lagi kebanyakan kita merasa sudah bisa membaca Al-Quran, merasa sudah bisa berdakwah, sehingga seolah-olah belajar ilmu tajwid itu tidak penting, ya, tidak penting sekali. Cukup sudah bisa baca Quran, cukup ya begitu. Dan saya katakan sesungguhnya orang bertakwa yang pertama kali dilakukan setelah dia mengenal Al-Quran adalah belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, sehingga walaupun waktunya habis untuk belajar membaca itu insya Allah sudah bagus, lebih baik bagi mereka waktu mereka habis untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar. Karena bisa jadi memang nggak cukup waktu kita, usia kita untuk membaca Al-Quran dengan benar itu nggak cukup barangkali. Tapi harus ada waktu, harus kita luangkan waktu kita untuk belajar. Maka saya mengajak teman-teman sahabat Al-Quran dimanapun berada, bagi yang berkenan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa bergabung di grup-grup rumah tahfidz, di grup-grup tahfidz, ya, bisa bergabung di majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis tahfidzul Quran dan lain sebagainya, majelis tahsinul Quran dan lain sebagainya, ya, dimanapun berada, siapapun ustadznya. Yang jelas kalau ingin belajar, carilah ustadz yang benar-benar bacaannya itu setidak-tidaknya memiliki ijazah yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi atau referensi gitu. Nah, sahabat Al-Quran dimanapun berada, ini satu ayat atau dua ayat dari Al-Quran yang itu menjadi titik tolak daripada perintah Allah SWT agar kita itu belajar membaca Al-Quran dengan benar, atau belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Dan kita sudah jelaskan pengertian tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf, ya. Membaca huruf atau membaca Al-Quran dengan tajwid dan mengenal tempat-tempat wakaf. Demikian sahabat Al-Quran yang berada, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat kulli dhanbin wa khati'ah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang masih bersama tadabbur Al-Quran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.